Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh soleha. Baiklah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang kisi-kisi tema 6. Nah, misalkan kita lagi di rumah. Nah, di rumah itu kita lagi sibuk menonton TV, main HP, atau sedang bermain. Sementara Mama dan Papa sedang sibuk bekerja di rumah. Misalkan Mama sedang sibuk mencuci piring, mencuci baju, atau Ayah atau Papa sedang sibuk mencuci mobil atau mencuci motor. Nah, sikap kita itu harusnya gimana? Harusnya yang pasti kita harus membantu ibu atau mama, membantu ayah atau papa ketika orang tua kita sedang kesulitan. Nah, anak soleh-soleha, membantu orang tua itu termasuk kewajiban. Nah, ada kewajiban lain selain membantu orang tua. Kewajiban kita di rumah itu menggunakan energi untuk hal yang berguna. Nah, itu juga termasuk kewajiban kita ya saat di rumah. Nah, anak soleh-soleha, ketika di rumah itu tidak ada orang atau TV sedang nyala tapi tidak ada yang menonton televisi, itu termasuk pemborosan. Jadi ketika ada TV yang sedang menyala, kita harus matikan TV-nya biar tidak terjadi pemborosan. Nah, lawan kata dari pemborosan itu apa? Hemat. Jadi kita harus berhemat ya. Kalau tidak digunakan, sebaiknya tidak dinyalakan. Nah, ngomong-ngomong tentang hemat, anak soleh-soleha tahu hemat itu termasuk pengamalan dalam sila keberapa? Ayo, kemarin kita sudah bahas sila ketiga. Nah, sila ketiga itu tentang persatuan. Kalau sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima itu di sana ada kata-kata adil. Nah, bukan hanya adil aja yang ada di sila kelima maknanya. Selain adil ada hak, termasuk juga hemat. Hemat itu termasuk pada sila yang kelima. Nah, anak soleh-soleha, apa aja contoh hemat? Salah satunya Bunda sebutin ya. Kita harus memanfaatkan barang bekas untuk membuat benda yang berguna. Nah, itu juga termasuk sikap berhemat atau sikap hemat ya. Nah, tadi Bunda membahas tentang lampu di rumah. Nah, lampu di rumah kan mengeluarkan cahaya. Nah, ini cahaya, salah satu cahaya juga yang membantu dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Bukan lampu yang ada di rumah ya, kalau itu nggak bisa membantu tumbuhan dalam berfotosintesis. Khusus dalam fotosintesis ini, ia membutuhkan cahaya yang berasal dari matahari, bukan dari lilin, bukan dari bulan, bukan juga dari lampu, bukan semua ya. Yang bisa membantu dalam proses fotosintesis hanyalah cahaya yang berasal dari matahari. Nah, anak soleh-soleha, kita kemarin sudah belajar tentang energi angin, air, surya. Kemarin ya yang sudah Bunda jelaskan PLTA, PLTB. Sudah semua kan? Nah, contoh benda yang menggunakan energi angin sebagai energi alternatif apa? Ayo. Kincir, PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau PLTA, ia menggunakan air sebagai energi alternatif. Sementara PLTB tadi itu yang berasal dari bayu ya, pembangkit listrik tenaga bayu itu memanfaatkan kincir angin. Bayu sama seperti angin. Sementara PLTA, pembangkit listrik tenaga air, nah
itu dari air. Nah, anak soleh-soleha masih ingat aliran air yang memiliki kekuatan itu disebut apa? Disebut energi kinetik. Nah, sudah masuk ya kemarin pada ulangan hariannya. Itu aliran air yang memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Kemarin juga sudah masuk pada ulangan harian kita tentang cepat lambatnya lagu disebut dengan tempo. Nah, kemarin ada yang nulis tempe. Siapa yang nulis tempe? Bukan tempe ya anak soleh-soleha, tapi itu cepat lambatnya lagu disebut dengan tempo. Sekarang kemarin juga sudah masuk pada ulangan harian kita. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Siapa? W.R. Supratman. Kalau yang menciptakan lagu Burung Kutilang siapa? Ibu Sud. Nah, kemudian pola irama yang memiliki lagu anak-anak adalah pola yang sederhana. Bukan pola yang rumit, bukan yang lambat, bukan yang cepat ya. Tapi pola irama yang memiliki lagu anak-anak itu pola yang sederhana. Salah satu motif hias dekoratif tumbuhan. Nah, kalau dekoratif tumbuhan berarti berasal dari tumbuhan langsung. Seperti daun, biji-bijian, bunga, itu termasuk motif hias dekoratif tumbuhan. Kalau yang hewan ya asalnya dari hewan ya, kalau yang tumbuhan ya tumbuhan. Nah, kemudian masih ingat anak soleh-soleha apa saja alat dan bahan yang kita gunakan saat membuat kemeja dari origami? Yang pasti yang pertama itu origaminya dulu yang harus kita punya. Kemudian kita kemarin membuat kancingnya menggunakan apa? Ada yang menggunakan pena, ada yang menggunakan spidol, boleh ya. Jadi alat dan bahannya itu origami, spidol atau pena. Nah, irama adalah, apa itu irama? Panjang pendeknya nada dalam sebuah lagu. Baiklah anak soleh-soleha, itulah kisi-kisi kita yang insya Allah akan keluar pada PTS tema 6 nanti. Semoga anak soleh-soleha paham dengan materi yang sudah Bunda sampaikan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.